Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang ketiga adalah kaifiyah dan esensi salat. Salat secara bahasa adalah berdoa, sedangkan secara istilah atau secara syariat adalah ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Adapun syarat-syarat salat ada 8. Yang pertama yaitu suci dari hadas kecil dan besar. Kemudian yang kedua suci dari najis baik pada pakaian, badan maupun tempat. Yang ketiga adalah menutup aurat. Kemudian yang keempat adalah menghadap kiblat. Yang kelima masuknya waktu. Kemudian yang keenam adalah mengetahui kewajiban-kewajiban sholat. Yang ketujuh adalah fardunya sholat tidak boleh diyakini sebagai ibadah sunnah. Dan yang ke-8 menjauhi sesuatu yang bisa menyebabkan batalnya sholat. Kemudian di samping syarat-syarat wajib sholat, kemudian yang kedua adalah yang perlu diketahui bagi seorang musolli adalah rukun-rukun sholat. Yang mana rukun-rukun sholat ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 17. Cuman di sini saya sebutkan yang 17 saja. Yang pertama ada rukun yang pertama daripada sholat adalah niat. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Yang ketiga adalah berdiri bagi orang yang mampu. Yang keempat adalah membaca Fatihah beserta basmalah. Yang kelima adalah rukuk. Yang keenam adalah tumaknina. Yang kedelapan adalah i'tidal. Yang ketujuh i'tidal. Yang kedelapan tumaknina. Yang kesembilan adalah sujud 2 kali. Yang ke-10 adalah tumaknina. Dan yang ke-11 adalah duduk di antara 2 sujud. Yang ke-12 adalah tumaknina. Dan yang ke-13 adalah tasyahud akhir. Kemudian yang ke-14 adalah duduk di tasyahud akhir. Kemudian yang ke-15 adalah membaca sholawat. Yang ke-17 adalah salam. Dan yang terakhir adalah tartib. Ini rukun-rukun sholat yang harus diperhatikan bagi seorang musolli. Artinya ketika salah satu rukun ini cacat, maka sholatnya itu akan tidak sah. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah zakat. Zakat adalah diambil dari kata-kata zakka, yaitu zakka yuzakki tazkiyatan, atau zakka yuzakki zakatan. Ini zakat adalah diambil daripada kata-kata isim masdar, yang mana zakat itu ada beberapa macam zakat. Ada zakat fitrah, kemudian zakat perdagangan atau zakat tijarah, kemudian zakat emas, kemudian yang keempat adalah zakat tanaman. Yang paling populer di beberapa kalangan adalah zakat profesi, yaitu zakat itu yang diambilkan dari profesi seseorang ketika hasilnya itu sudah mencapai 1 nisab. Adapun harta yang wajib dizakati saya sudah sebutkan yang di depan tadi. Cuman di sini saya membahas zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan ketika seseorang itu setelah melakukan puasa, atau orang yang menjumpai puasa bulan Ramadan, itu wajib dizakati. Kemudian
besaran yang dikeluarkan untuk mengeluarkan zakat adalah kalau di kilo itu ada ikhtilaf satu sok itu ada ikhtilaf pendapat, ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,7 gram, kemudian ada yang mengatakan 3 kilo ya. Cuman di sini dalam ulama-ulama NU itu menganggap bahwasanya zakat itu adalah yang diambil tengah-tengah, yaitu sebanyak 2,7 kg. Akan tetapi Imam Asy'ari al-Jum'ah, mufti Mesir, mengatakan bahwasanya zakat itu dikeluarkan sebanyak 2, kilogram. Kemudian haji adalah rangkaian ibadah yang disitu dilakukan oleh orang-orang yang mampu. Termasuk rukun haji adalah rukun yang kelima. Ini dilakukan bagi orang-orang yang mampu melaksanakan haji, yang mana haji itu ada beberapa rangkaian yang harus dilakukan oleh para pelaku atau yang melakukan haji. Di situ ada syarat wajib, kemudian ada rukun haji, kemudian rukun umroh, dan wajib-wajib haji. Saya sebutkan syarat wajib haji adalah di dalam kitab Nailur Rojak, dikatakan di sana bahwasanya orang yang melakukan haji ada beberapa syarat yang harus